model apa aja, maksudnya jenisnya apa aja atau unsurnya apa saja yang bisa berdampak pada keselamatan atau bisa mengancam keselamatan pekerja. Itu safety hazard. Nah, kalau untuk health hazard, tadi ya breakdown dari faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, masih ingat nggak waktu kemarin kita belajar perundang-undangan, saya tekankan di Permenaker nomor 5 tahun 2018 bahwa kita akan mempelajari ini di minggu depan. Jadi untuk untuk health hazard yang tadi saya bilang faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja, jadi baik dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, sama psikososial, itu kita mengacu pada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Jadi semuanya dibahas dengan jelas di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Baik itu pengertiannya, jenis-jenisnya, cara ukurnya, nilai ambang batasnya, jadi semuanya dibahas di sini, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di sini saya cuma menggambarkan secara, maksudnya sedikit saja ya, karena saya mau kalian baca di Permenaker nomor 5 tahun 2018, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi silakan nanti kalian pelajari, kalian baca. Nggak ada alasan untuk kesulitan mencari referensi ini, karena ini bisa kalian googling, kalian cari aja di search engine, tinggal kalian ketik aja Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan itu open access. Nah, pertama kita akan ngebahas faktor fisik. Faktor fisik itu apa aja? Sebenarnya ini berkaitan dengan lingkungan fisik ya, jadi kita ngomongin lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu kalau untuk di K3 kita ada namanya kebisingan, getaran, suhu atau iklim kerja, pencahayaan, radiasi, terus juga bisa juga masuk kelembapan, arah angin, itu juga bisa masuk. Tapi yang sering dibahas ini adalah kebisingan, getaran, suhu atau iklim kerja, pencahayaan, radiasi, dan radiasi. Nah, di sini kalau kita ngomongin health hazard, untuk faktor fisik dan faktor kimia, kita ada istilahnya nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu adalah suatu nilai yang diperbolehkan yang untuk ada di lingkungan kerja, yang boleh maksudnya yang masih ditolerir untuk diterima oleh pekerja. Jadi kayak kebisingan, nilai ambang batas kebisingan untuk paparan 8 jam per hari, yang diperbolehkan itu 85 desibel. Kalau lebih dari 85 untuk paparan 8 jam, berarti itu udah temuan, berarti nggak boleh. Kebisingan nggak boleh lebih dari 85 jam untuk 8 jam per hari, untuk waktu paparan 8 jam. Jadi nilai ambang batas kebisingan itu hanya 85 desibel untuk waktu paparan 8 jam. Untuk detailnya silakan kalian baca Permenaker nomor 5 tahun 2018. Karena nanti kalian akan lihat di tabel, jadi untuk waktu paparan 8 jam itu berapa tolerirnya, 4 jam itu berapa tolerirnya, sampai ke runutan yang paling sedikit pokoknya paparannya. Jadi bisa kalian lihat di situ. Nah, berhubung ini health hazard, kita juga ngebahas efek kesehatannya atau gangguan kesehatan yang dialami oleh bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Jadi kalau untuk kebisingan, udah tahu ya bising kayak gimana ya bentukannya, nggak perlu saya jelaskan pengertiannya apa. Jadi kalau kita ngomongin bising, dampaknya itu pasti ke telinga. Jadi dampak kesehatannya itu pasti gangguan pendengaran. Jadi kalau kita ngomongin gangguan pendengaran itu dampaknya ada 3 yang secara teoristis ya. Jadi pertama itu trauma akustik. Trauma akustik itu kayak misalnya kalau kalian kena bom, tiba-tiba budek sesaat gitu. Cuman pas kejadian itu aja, misalnya waktunya hanya berselang beberapa jam, terus habis itu pendengaran kalian akan kembali lagi. Terus ada juga tuli permanen. Kita ngomongin tuli sementara dulu nih. Tuli sementara itu berarti gangguan pendengaran yang akan kembali normal setelah beberapa hari. Nah, ada tuli permanen. Tuli permanen ini berarti pendengaran kalian tidak akan kembali lagi seperti semula. Nah, ada nama penyakit untuk paparan kebisingan. Jadi untuk gangguan
pendengaran yang permanen, istilahnya tuli permanen ya, ada istilahnya itu noise induced hearing loss atau NIHL. Jadi ini kehilangan fungsi dengar yang sudah parah, yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau nanti pertanyaannya gangguan kesehatan terparah yang dapat dialami pekerja akibat paparan kebisingan, kalian bisa jawab noise induced hearing loss. Ya. Itu kebisingan. Terus untuk alat ukurnya, nah uniknya lagi untuk faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial itu punya alat ukurnya masing-masing. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu kalau misalnya tingkat intensitas kebisingan di lingkungan kerja itu kurang dari NAB atau lebih dari NAB? Ya berarti kita harus melakukan pengukuran. Jadi kalau untuk pengukurannya itu beda-beda untuk tiap masing-masing potensi bahaya. Jadi kebisingan itu apa alat ukurnya, getaran itu apa alat ukurnya, pencahayaan itu apa alat ukurnya, radiasi itu apa alat ukurnya. Dan itu kalian harus tahu untuk di mata kuliah dasar K3 ini ya. Nah, semoga suara saya jelas ya. Kalau untuk kebisingan itu alat ukurnya SLM. Saya nggak tahu ini bisa nggak ya ditulis. Oke, di sini ya. Jadi ada SLM, salah ketik, sound level meter. Jadi ini kelihatan kan ketikannya, Dek? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Saya ubah warnanya dulu. Nah, jangan ini. Nah, hilang. Jadi yang tadi ya, sound level meter, itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan di lingkungan kerja. Jadi kita bisa menggunakan SLM atau sound level meter. Itu untuk alat ukur kebisingan. Terus ada lagi getaran. Getaran ini alat ukurnya, getaran itu bahasa Inggrisnya vibrasi ya. Vibrasi. Nama lainnya vibrasi, bahasa Inggrisnya vibration. Jadi kalau ditanya nanti alat ukurnya apa, tinggal kalian bilang aja vibration meter. Untuk alat ukur vibrasi. Jadi untuk jenis-jenis, jadi getaran ini ada 2 jenis ya. Pertama itu getaran pada lengan dan tangan. Jadi namanya hand arm vibration. Terus satu lagi getaran seluruh tubuh namanya whole body vibration. Dek, saya boleh izin ke belakang sebentar nggak, Dek? Boleh, silakan, Bu. Sebentar ya, sambil kalian buka. Coba kalian buka Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, biar nggak bingung. Takutnya saya kecepatan juga ngomongnya.
Makasih udah nunggu. Kita lanjutin ya. Jadi untuk getaran itu ada 2 jenis. Pertama getaran pada lengan dan tangan. Bisa kebayang ya gimana contohnya getaran pada lengan dan tangan. Berarti getarannya itu hanya dirasakan sepanjang tangan aja. Jadi dari ujung jari sampai ke pangkal sini. Itu nama istilahnya hand arm vibration. Nah, terus ada getaran seluruh tubuh. Berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ikut bergetar. Kalau untuk contoh alat kerjanya, mungkin kalau yang kalian familiar misalnya kayak gerinda, itu berarti dia menimbulkan getaran pada lengan dan tangan. Atau misalnya kalau di rumah tangga itu misalnya kayak mixer yang masih keluaran lama ya, yang mesti harus manual dipegang. Kalau sekarang kan mixernya udah nggak dipegang lagi ya. Kalau dulu itu kan mixernya mesti dipegang. Nah, itu bisa menimbulkan getaran pada lengan dan tangan. Nah, untuk getaran seluruh tubuh, misal alat bor, yang untuk ngebor aspal, yang seperti itu. Sopir juga mengalami getaran seluruh tubuh. Kalau misalnya dia mengendarai dump truck, kan biasanya jalanan tambang itu kan bukan aspal halus ya. Biasanya bergelombang, banyak kerikil yang seperti itu. Jadi berpotensi untuk mengalami getaran, untuk menerima getaran seluruh tubuh atau whole body vibration. Nah, untuk alat ukurnya namanya vibrasimeter. Nah, untuk nilai ambang batasnya, di sini saya nggak akan jelasin secara detail nilai ambang batasnya apa, karena sebenarnya itu banyak, tergantung waktu paparannya apa, dan misalnya kayak suhu dan iklim kerja ini juga bergantung dengan beban kerja. Jadi silakan kalian baca di Permenaker nomor 5 tahun 2018 daripada nanti saya sebutin di sini kalian bingung. Jadi di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu dijelaskan dengan detail. Tolong jangan nggak dibaca karena itu akan masuk di ujian. Ya. Oke, masuk ke suhu dan iklim kerja. Jadi kalau untuk suhu dan iklim kerja, alat ukurnya ini namanya ISBB. Kalau bahasa Indonesianya, ISBB ini adalah indeks suhu basa bola. Indeks suhu basa bola. Tapi kalau mau kerennya kita bahasa Inggrisin. Jadi bahasa Inggrisnya WBGT, bukan LGBT ya. Jadi namanya WBGT, bahasa Inggrisnya wet. Jadi kita bahasa Inggriskan dari indeks suhu basa bola and Elsbull globe temperatur. Jadi ini bahasa Inggrisnya, jadi ini nama alatnya. Jadi ini nama alat ukur untuk mengukur iklim kerja atau suhu kerja, tapi lebih familiarnya iklim kerja sih. Jadi alat ukurnya ISBB atau WBGT. Nah, iklim kerja ini juga ada 2, iklim kerja panas sama iklim kerja dingin. Ya, intinya area kerja mana yang kita bilang itu area kerja yang panas, area kerja mana yang area kerjanya dingin. Kalau area kerja panas bisa kebayang lah, misalnya kayak pabrik yang banyak boiler, misalnya kayak gitu, itu pasti panas. Terus misalnya di area terbuka, misalnya kayak tambang, kan sekarang ini tambangnya tambang terbuka ya, udah sedikit ya tambang galian, jadi itu masuk ke iklim kerja panas atau memang area kerjanya terbuka. Nah, kalau untuk iklim kerja dingin, mungkin kayak orang yang memang harus temperaturnya rendah ya, bisa nanti kalian gali aja area kerja mana sih yang iklim kerjanya dingin. Nah, terus selanjutnya pencahayaan. Jadi ini memang benar-benar pencahayaan ya, dan itu masuk K3. Jadi kayak kayak kita sekarang kerja, kira-kira pencahayaannya udah cukup atau belum. Dan itu diatur di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Jadi kayak misalnya intensitas pencahayaan untuk di koridor itu yang dibolehin maksimal berapa sih? Terus kalau misalnya kita lagi belajar atau lagi menggunakan komputer atau lagi mengetik komputer, itu intensitasnya berapa sih? Atau misalnya kita mau melakukan pekerjaan detail ya, misalnya kayak masukin benang di jarum, atau misalnya kita kayak orang perakit jam tangan kan itu mesti harus detail ya. Jadi dia butuh intensitas pencahayaannya berapa lux. Nah, kalau untuk pencahayaan,
pencahayaan ini kan bahasa Inggrisnya bisa illumination ya. Tapi kalau untuk bahasa Inggrisnya atau light ya, bisa juga light. Jadi pencahayaan ini kalau untuk alat ukurnya bisa kita namakan light meter, tapi kalau dulu kita lebih familiar namanya lux meter. Jadi, karena satuannya nanti, satuan untuk pencahayaan itu adalah lux. Jadi misalnya kayak kita mau pekerjaan mengetik, jadi standar intensitas pencahayaannya yang diperbolehkan itu sekitar 200 sampai 300 lux. Jadi memang familiarnya lux meter, tapi sekarang udah ada yang namanya light meter. Jadi nggak masalah kalau nanti di pertanyaannya apa sih alat ukur dari pencahayaan, tinggal kalian sebut aja light meter atau lux meter. Nah, itu pencahayaan. Terus lagi ada radiasi. Radiasi ini ada dua, ionisasi dan non-ionisasi. Jadi kalau ionisasi kayak sinar alfa, beta, gamma ya. Non-ionisasi, gelombang radio, gelombang mikro, infrared. Radiasi ini mungkin paling familiar kalian bisa nemuin di unit radiologi rumah sakit. Jadi di situ pekerjanya rentan untuk terpapar radiasi. Dan kalian udah tahu ya gimana bahayanya kalau kita terpapar radiasi. Misalnya kayak mutasi gen yang seperti itu kan udah bisa tahu, atau kalian bisa cari juga referensi apa saja sih bahaya-bahaya kesehatan atau gangguan bukan bahaya kesehatan ya memang bahaya kesehatan, tapi maksudnya resiko kesehatan apa saja yang bisa diakibatkan oleh bahaya yang ada ini. Jadi kalau kebisingan tadi yang saya bilang ya, noise induced hearing loss yang terparah, kalau getaran ini kalian bisa bayangkan kalau tubuh kalian bergetar, bagaimana yang otot rangka kalian yang ada di dalam tubuh, apakah dia akan bergeser atau seperti apa, itu bisa kalian bayangkan. Iklim kerja, nah kalau kita ngomongin iklim kerja atau suhu ya, kalau dingin berarti hipotermia, kalau panas ini ada istilahnya yang lain ya, kayak heat cramp, heat exhaustion, terus juga heat strain juga ada. Jadi yang gangguan kesehatan yang melibatkan iklim kerja. Jadi ini contoh-contohnya. Ini beda-beda ya, tinggal nanti kalian browsing aja apa pengertiannya masing-masing. Nah, untuk radiasi, kalau untuk pencahayaan itu tadi, tapi kalau untuk pencahayaan ini lebih ke mata ya. Jadi bayangin aja kalau kalian harus melakukan pekerjaan yang teliti tapi pencahayaannya kurang. Jadi itu bisa mengalami gangguan mata. Atau kalau misalnya kalian melakukan pekerjaan terus pencahayaannya ternyata terlalu silau, itu juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, untuk radiasi udah tahu, misalnya salah satu contohnya mutasi gen. Nah, ini faktor fisik. Kita lanjut ke faktor biokimia. Nah, faktor kimia sebenarnya intinya dari namanya faktor kimia berarti melibatkan zat-zat kimia juga sebenarnya di sini. Jadi misalnya kayak heavy metal itu logam berat ya, atau misalnya solvent, pelarut ya. Jadi itu sebenarnya juga bukan sebenarnya, maksudnya itu adalah salah satu contoh yang masuk dalam faktor kimia. Jadi bahaya apa saja yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kimia. Jadi bahan-bahan kimia, zat-zat kimia itu juga bisa masuk dalam health hazard. Nah, selain itu ada istilah juga yang lain. Jadi nanti ada istilah seperti ini ya. Nanti kalian kenalan sama dust. Dust ini debu. Terus nanti juga ada turunannya juga ya. Nanti kayak kalian tahu ada smoke, terus nanti ada smoke, terus nanti ada mist. Jadi ini istilah-istilah dalam faktor kimia. Nah, terus di sini ada fume, di sini ada vapor, terus gas ini juga pasti ada. Kalau smoke, terus mist, ini kayak smoke ini asap ya, kabut. Mist itu kayak percikan air, nanti kalian bisa lihat langsung aja videonya apa sih bedanya mist sama smoke atau smoke ya.
Nah, kalau untuk fume, fume ini bisa kalian temukan, ini kayak uap asap gitu ya. Jadi bisa kalian temukan pada pekerja pengelasan. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngelas, nanti kalau kalian ngelas, nah kalau kalian ngelas, kalian bisa lihat di sini dia ngeluarin uap. Jadi uapnya itu yang namanya fume. Jadi itu namanya fume. Nah, terus tadi yang saya bilang vapor ya. Vapor ini adalah percikan dari ini, uap cairan. Jadi misalnya kayak contohnya spray painting. Atau kalau dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya kalian nyemprotin minyak wangi, kan ada spraynya tuh. Itu namanya vapor. Jadi ini kalau terhirup ke dalam tubuh manusia, bisa bahaya. Terus gas ya, kalau gas ini contohnya kayak CO, SO, NO, dan banyak lagi. Tinggal buka aja kalian ini materi kimia kemarin yang udah dikasih sama dosen. So, kalian belajar lagi di sekolah kan ada buku-buku kimia untuk kenalan apa sih gas, apa saja yang masuk ke heavy metal, apa saja yang masuk ke solvent ya. Jadi itu masuk ke faktor kimia. Nah, kalau untuk faktor kimia ini, jadi kalau untuk faktor kimia ini ya, untuk jalur masuknya ke dalam tubuh manusia itu ada 3 ya. Jadi pertama itu absorpsi kulit. Jadi maksudnya ini penyerapan melalui kulit ya. Jadi kalau misalnya kena di kulit kalian, dia akan menyerap ke dalam jaringan kulit ya, lalu masuk ke dalam tubuh kalian. Terus ada juga melalui jalur inhalasi. Inhalasi ini pernapasan ya. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam tubuh bisa juga melalui inhalasi. Terus satu lagi ingesti. Ingesti ini pencernaan. Jadi misalnya kalian megang bahan kimia, terus lupa cuci tangan, terus megang makanan, itu juga bisa. Jadi itu bisa merupakan salah satu jalur masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia. Jadi jangan lupa nanti kalau pertanyaannya jalur masuk bahan kimia atau bahaya kimia ke dalam tubuh manusia melalui jalur apa aja, tinggal kalian ingat aja 3 jalur ini. Jadi itu ya, kalau untuk gangguan kesehatannya, kalian bisa baca ke MSDS. Jadi kita kalau menjabarkan satu-satu itu detail banget ya, tapi kalau untuk secara general, kalau untuk faktor kimia ini intinya dia bisa membuat kerusakan organ, gangguan pernafasan, terus juga bisa mutasi gen, banyak juga ya. Jadi atau juga tadi yang kita balik ke safety hazard, dia juga bisa menyebabkan keracunan, mudah meledak, terus bahaya untuk lingkungan, yang seperti itu. Nah, untuk tahu detailnya, kalian cari di search engine, namanya MSDS. MSDS ini Material Safety Datasheet. Jadi ini penjelasan secara detail terkait keselamatan bahan. Jadi misalnya kalian pengen tahu solvent misalnya. Solvent itu contohnya misalnya thinner. Kalian pengen tahu MSDS thinner. Kalian pengen tahu dia bisa menimbulkan gangguan kesehatan apa. Terus kalian pengen tahu penanganannya apa. Nah, ini bisa baca di MSDS. MSDS ini bahasa Indonesianya lembar keselamatan bahan ya. Jadi di sini informasinya lengkap. Jadi contoh kecilnya dia bisa memuat tentang informasi bahan. Jadi terus selanjutnya misalnya dia merupakan turunan dari bahan apa, itu masuk ke dalam informasi bahan. Terus selanjutnya nanti dia juga akan memberikan informasi. Jadi dia bisa menimbulkan risiko apa aja. Jadi kalau misalnya tertelan, dia akan menimbulkan bahaya apa. Kalau terhirup dia akan menimbulkan bahaya apa. Terus kalau melalui kulit dia akan bahayanya apa. Di sini akan jelas diinformasikan melalui MSDS. Terus dia
juga baik. Jadi dia juga ngasih tahu bagaimana penanganannya. Jadi dia akan ngasih tahu bagaimana penyimpanannya, harus penyimpanannya ya, penyimpanan, terus nanti penanganannya. Kalau misalnya nih terlanjur tertelan, terlanjur terhirup, terus terlanjur kena di kulit, dia akan ngasih tahu bagaimana penanganannya. Terus dia juga ngasih tahu pengendaliannya apa aja. Pengendalian sama penanganannya sebenarnya sama. Terus dia akan ngasih tahu APD apa yang perlu digunakan. Jadi detail sebenarnya. Itu hanya contoh kecil ya isi dari MSDS. Kalau mau pengen tahu lebih lanjut, silakan kalian lihat kalian cari di search engine. Itu banyak. Nah, kalau untuk tahu apa saja jenis bahan kimia, tinggal kalian buka lagi di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Itu ada daftarnya banyak, sampai berpuluh halaman. Jadi dari semua unsur-unsur bahan kimia itu dijelaskan di situ, mulai dari nilai ambang batasnya, terus mulai nanti ada banyak penjelasannya. Itu ya untuk faktor kimia. Terus selanjutnya kita ke faktor biologi. Nah, kalau faktor biologi ini sebenarnya ini berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Jadi kebersihan, intinya kalau higienitas, jadi itu masuk ke faktor biologi. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu mengidentifikasi faktor biologi di lingkungan kerja, kita tinggal lihat sanitasi lingkungannya, bersih atau tidak, mulai dari makanannya, mulai dari lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerjanya itu kita bisa lihat bersih atau enggak. Terus misalnya dari WC-nya, dari makanan dan minumannya ya terutama. Kalau untuk patobiologi itu masuk di mikroorganisme dan hewan, contoh kecilnya. Jadi mikroorganisme ini bisa bisa parasit ya. Kan udah belajar ya parasit, belum ya? Udah belajar belum parasit? Nggak ada ya kalian yang parasit. Jadi parasit, jamur, bakteri, apalagi bakteri sama kuman sama ya, parasit, jamur, ya pokoknya itu yang masuk ke mikroorganisme. Terus kalau hewan ya berarti misalnya kayak hewan liar, hewan buas, apa aja. Jadi misalnya kan biasanya kalau industri-industri kayak migas atau tambang itu biasanya kan di tengah-tengah hutan, kadang kan ininya ya. Jadi nggak menutup kemungkinan adanya hewan-hewan liar. Sebenarnya juga kayak nyamuk, ini juga masuk ke dalam hewan ya. Ini juga bahaya kalau misalnya pekerja yang kena DBD, malaria dari nyamuk, ya benar. Jadi ini masuk ke dalam health hazard. Jadi ini biologi. Terus selanjutnya kita masuk ke ergonomi. Nah, ergonomi ini kayak sekarang aja saya contohin ya. Kita lagi belajar online di depan laptop. Posisi kalian itu sudah ergonomi atau belum? Ergonomi itu indikatornya kalian pegel-pegel, kalian kesemutan. Itu bisa jadi indikator kalian sudah berada di posisi yang ergonomi atau tidak. Jadi apakah jarak antara mata dengan layar itu sudah sesuai, apakah tangan kalian sudah sesuai naruh di meja misalnya, atau kalian duduk ngepor, atau kalian duduk di lantai, duduk di kursi, atau kalau kalian duduk di kursi kaki kalian gantung apa enggak, itu masuk ke lingkup ergonomi. Dan pencahayaan dan kebisingan itu sebenarnya juga masuk ke ergonomi, karena tapi balik lagi ya, ergonomi itu beda sama kenyamanan ya. Jadi nyaman itu belum tentu ergonomi. Karena kita udah terbiasa nyaman, jadi akhirnya ergonomi kita lupain. Ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk penjelasannya, jadi kalau ergonomi itu berkaitan dengan cara kerja, posisi kerja, dan postur kerja yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Jadi ini melibatkan desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Antropometri ini maksudnya adalah postur tubuh sebenarnya ya. Jadi misalnya kayak tinggi, tiap orang itu kan antropometrinya beda-beda. Walaupun misalnya tinggi kamu sama temen kamu itu sama-sama 160. Tapi antropometrinya pasti beda. Antropometri itu misal kayak panjang tangan
Panjang kaki itu misalnya dari telapak kaki hingga pinggang. Terus panjang tangan itu misalnya dari ujung jari sampai pangkal sini. Pasti bisa beda-beda. Coba kalian lihat nanti sama teman kalian atau adik kalian atau saudara kalian yang tingginya sama. Misalnya kalian sama-sama tinggi 160. Coba nanti ukur sama nggak antropometri kalian. Antropometri itu banyak ya detailnya ya. Sampai dari panjang tangan sampai ke siku sampai ke lengan, itu beda-beda. Jadi terus dari pinggang ke paha, maksudnya ke lutut ke telapak kaki, terus nanti dari pinggang sampai bahu, itu akan diukur. Dan biasanya tiap orang itu beda-beda. Terus telapak kaki juga beda-beda. Panjang telapak kaki. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalian punya teman sama-sama 160, tapi ternyata ukuran sepatu kalian beda-beda. Atau misalnya berat kalian sama, misalnya sama-sama 60, terus tingginya sama-sama 160, ternyata pas beli baju ukuran baju kalian beda, satu pakai S, satu pakai M, misalnya seperti itu kenapa bisa seperti itu? Karena antropometri kalian beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Jadi masing-masing orang harus disesuaikan desain alat kerja dan tempat kerjanya. Jadi kalau kita ngomongin kayak meja kerja, kursi kerja, itu harus sesuai dengan di antropometri tenaga kerja. Atau misalnya kayak kalian di dapur, tinggi kompor, tinggi tempat, misalnya kalian ngiris bawang, ngiris cabai, misalnya kalian berdiri ya, itu tuh apakah sudah sesuai atau belum? Tempat nyuci piring misalnya, apakah sudah sesuai dengan antropometri kalian atau belum? Jadi itu balik lagi ke ergonomi. Ya. Nah, kalau mau lihat bagaimana contoh-contoh postur tubuh yang ergonomi, coba kalian nanti lihat aja contoh gambarnya di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Atau bisa kalian cari di Google. Gimana sih posisi-posisi ergonomi. Yang contoh paling banyak itu pengguna komputer. Kalian bisa lihat nanti di situ. Nah, terus ergonomi ini juga membahas tentang beban kerja ya. Jadi jangan sampai beban kerja itu melebihi kapasitas kerja kalian. Jadi ini luarannya apakah beban kerjanya berlebihan atau malah kurang. Jadi karena itu akan sifatnya ke ergonomi. Nah, itu ergonomi. Terus yang terakhir psikososial. Nah, psikososial ini berkaitan dengan psikis ya. Jadi kalau ngomongin gangguan kesehatannya ini salah satu penyakitnya kayak stres kerja. Jadi kalau di tempat kerja itu biasanya kayak hubungan kerja ya antara bawahan dengan atasan, dengan rekan kerja. Misalnya ada kayak bersaing gitu untuk meraih prestasi, untuk mengejar jabatan, seperti itu. Terus ketidakjelasan peran ini ngomongin tupoksi sih salah satunya. Terus nah beban kerja ini juga masuk psikososial. Jadi kalau beban kerjanya berlebih, kan biasanya kita juga bisa stres. Atau beban kerja yang kurang, kita merasa minder, apa saya tidak diakui atau seperti apa. Nah, itu masuk ke faktor psikososial. Nah, bisa juga nih, seksual harassment, itu juga masuk psikososial. Seksual harassment itu ini ya, pelecehan seksual bisa masuk ya. Pelecehan seksual itu kan bisa verbal, bisa juga fisik, jenis-jenisnya. Jadi kayak kalian misalnya, atau juga misalnya, yang bullying ini loh, ada istilahnya yang body shaming. Nah, itu juga masuk psikososial. Misalnya kayak di tempat kerja kalian cuman ngomong kayak gini aja, kok kamu kurusan sih? Atau misalnya, kok gendutan nih gitu. Nah, itu sebenarnya masuk body shaming, dan itu kalau terjadi di tempat kerja atau di lingkungan kerja itu masuk ke psikososial, faktor psikososial, dan itu masuk hazard. Jadi itu salah satu contoh. Nah, terus pekerjaan monoton, terus itu juga masuk ke dalam faktor psikososial. Coba bayangin kalau kita melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus, apakah lama-lama kalian akan merasa bosan atau tidak? Nah, itu kalau bisa menimbulkan gangguan kesehatan, bisa masuk ke faktor psikososial. Nah, demikianlah penjelasannya ya untuk materi hazard dan risiko ini. Tugasnya mungkin tinggal kalian baca aja Permenaker nomor 5 tahun 2018. Jadi di sini terserah kalian mau buka atau enggak Permenaker nomor 5 tahun 2018, cuma kalau di sini saya kasih tahu bisa jadi itu akan masuk ke dalam ujian. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang belum jelas?
Ada yang penyelesaian saya kecepatan? Ada yang ditanyakan? Jadi ini ya, perbedaan hazard sama risiko. Jadi jangan bingung lagi menentukan mana bahaya, mana risiko. Terus jangan bingung lagi nanti kalau ditanya, bahaya apa saja sih yang ada di lingkungan kerja? Oh iya, kita balik ke slide ini. Ini SPBU, coba kalian identifikasi ada bahaya apa saja sih yang ada di area SPBU? Kebakaran. Bahaya Meledak loh. bensin. Oh, Tadi udah saya jelasin apa beda bahaya sama resiko. Kenapa kalian, tadi pertanyaannya apa saja bahaya yang ada, tapi kenapa kalian masih menyebutkan resiko? Meledak oh. itu resiko. Nih, Kebakaran itu bensin. resiko. Bensin yang Iya, bocor. bensin. Betul. Apalagi? Mobil. Mobilnya kenapa? Tangkinya bocor. Gak dimatiin. Iya, bisa. Itu masuk bahaya. Terus apa lagi? Ada puntung Menyalakan. rokok seperti itu kok. Merokok di Iya, merokok itu juga masuk tindakan Menyalakan berbahaya. HP Ya, handphone. main HP di dekat Sel. SPBU. di kendaraan masih hidup. Apalagi? Pengisian yang terlalu berlebihan. Pengisiannya berlebihan sampai meluber-luber maksudnya ya? Ya, Bu. Pernah. Sampai netes itu bensinnya berlebihan. Emang boleh pas ngisi bensin sampai berlebihan kayak gitu? Masih boleh ya sekarang ya? Masih ada ya petugas yang seperti itu ya? Ada, Bu. Ada. Oke, tetesan bensin itu juga bisa berbahaya. Karena kalau ditambah percikan api, terus apa lagi? Harus Main. Ayo Hindarkan. coba, Ja- kalau disuruh identifikasi bahaya, balik lagi ke konsep dasar tadi, jenis-jenis bahaya. Kan kalian udah dapat nih ilmu jenis-jenis bahayanya. Kalian cross check aja. Tadi kan kita ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, sosial untuk bahaya kesehatan. Terus ada mekanik, elektrik, sama bahan kimia di bahaya keselamatan. Tinggal kalian cross check, ada nggak nih bising di sini? Ada nggak nih getaran di sini? Ada nggak nih pencahayaan di sini? Ada nggak nih Ada melibatkan bising. mesin? Nah, Mengisi itu. bensin menggunakan jerigen, Bu. Pengisian Bising. bensin dan menggunakan jerigen. Kira-kira resikonya apa? Ketangkep polisi. tumpah, Kebisingan. meledak. Ledakan. Adakah resikonya? Ilegal. Kalau Jadi, di jalan gitu tiba-tiba ya. bensinnya tumpah, Bu, bisa kebakar jadi motornya yang membawa jerigen itu. Oh gitu. Itu kalau ada sumber panasnya ya. Bisa. Bising dari kendaraan. Bising dari kendaraan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, Bu. Itu himbauan. Itu udah pengendalian. Ada asapnya, Bu. Asap dari Asap. Oh ya, Oh ya, dari knalpot ya. debu dari bawah kendaraan. Iya, bener, debu. Apalagi Main HP, Bu. HP. main HP itu masuk tindakan tidak aman, termasuk bahaya. Bau dari bensin itu sendiri, Bu. Iya, benar. Bau dari bensin. Itu juga bahaya ya. Itu masuk ke faktor kimia. Suhunya, Bu, panas. Iya. Panas karena kendaraan. Klimnya. Iya. em, Nah, dia semi terbuka ya. ya. Terus apa lagi? Oke. Arus listrik, Bu. Apa? Arus listrik. Arus listrik. Dari mana kira-kira munculnya arus listrik?
Misalnya tuh kayak ada toko di sebelahnya, bukan ada listrik pastinya. Oh ya, jadi kalau misalnya konsleting listrik, kebakaran terus di sini ada Selang terbelit, kena ya, bisa. selang bensin terbelit. Selang bensin terbelit, ada kemungkinan dia bakal terbelit. Hmm, Resikonya apa kalau terbelit? Ya, kelalaian dari, bisa jadi kelalaian dari ininya, petugas. Iya, resikonya apa kalau selang bensinnya terbelit? Bensinnya tuh. Bensinnya Iya, tumpah. bensinnya. Wah, kalau bensinnya tumpah kan selang bensinnya kan udah ada ini, apa sih yang sudah disetel kan, dia keluar kalau kita dipencet. Mungkin bisa bocor, Bu, selangnya. Iya, karena Selangnya kanan. bocor bisa. Karena putus selangnya, Bu, jadi bocor. Pernah ada kejadian selangnya putus? Kayaknya pernah deh, Kalau memang dia nggak kuat ya. terlepas dari. Ya, bisa. Kebocoran saluran, Bu. Imajinasikan. Apa lagi? Kebocoran saluran yang dari apa tuh? Buat dari yang kata tempat penampungannya kan ke tempat pomnya kan ada kan, Bu? Oke, ya bisa juga itu kalau ada kebocoran di sana. Apalagi? Oh, si pekerjanya tegak terus, Bu. Iya, Masuk ke benar. Ke ergonomi. Posisi kerja. Ke sosial, Bu. Ya bayangin kalau lagi rame kayak gini kan nggak ada istirahatnya mereka. Ada lagi nggak? Psikososial, Bu. Apa psikososialnya? Ngadepin orang yang beda-beda watak kan, Bu, pekerjaan. Iya, benar. Benar. Jadi ada orang yang ramah, ada yang jutekan, misalnya nggak sabaran. Itu bisa Iya, Tekanan dari atasannya juga bisa, Bu. Benar, tekanan dari atasannya. Wah, udah bisa ya berarti. Nah, kayak gitu ya, Dek. Jadi kalau mau mengidentifikasi bahaya, balik ke teori. Kalian ingat teorinya dulu, baru nanti ketika kalian turun ke lapangan melakukan identifikasi, tinggal kalian cross-check teorinya ada. Oh, berarti di sini ada nggak ya bising? Oh, ada. Oh, di sini ada ergonominya nggak nih? Oh, ada. Psikososialnya apa nih di sini? Oh, ada. Nah, yang seperti itu. Jadi kalian nggak ngawang-ngawang. Jadi nggak ada yang kelewat kalau pas mengidentifikasi bahaya. Dan mengidentifikasi bahayanya itu ikutin aja teorinya apa. Jadi nanti tinggal kalian breakdown aja. Terus nanti kalau udah tahu bahayanya apa kan kalian bisa langsung tahu resikonya apa. Gitu ya. Jadi ini materi hazard dan risiko. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua ya? Balik lagi, kalau ada yang kelewat, ada yang miss, bisa kalian baca di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di situ tentang K3 di lingkungan kerja. Kalau nggak salah ya namanya, lupa saya. Jadi tinggal kalian baca di situ penjelasannya spesifik dan detail. Jadi nggak usah bingung. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, kita ketemu minggu depan ya. Masih di situasi yang sama, masih sama saya. Jadi nanti minggu depan tetap di jam yang sama juga. Nggak ada lagi kan yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.